lokasi jatuhnya helikopter milik Basarnas. Ada rekan Rambang Hakim yang siap dengan laporannya. Silakan Rambang. Baik Sofyan, Dita dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada sekitar 5 km dari lokasi jatuhnya pesawat Dolphin Rescue milik Badan SAR Nasional. Mungkin pemirsa dapat lihat di layar kaca Anda saat ini, benda berwarna oranye itu merupakan helikopter yang dimiliki oleh Basarnas. Itu merupakan titik jatuh atau saat ini berada bangkai helikopter tersebut berada. Memang jarak yang tidak terlalu jauh, namun yang menyebabkan hingga saat ini penyelamatan dan juga pengambilan bangkai tersebut masih sulit ialah karena medan yang cukup berat. Terlihat dari video yang saat ini diputar di layar kaca Anda pemirsa, area perbukitan yang cukup terjal membuat evakuasi dari bangkai pesawat tersebut baru akan dimulai pada pukul 7 pagi hari nanti. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis dari kejadian jatuhnya helikopter milik Basarnas, saya sudah bersama dengan salah seorang saksi mata, yakni Ibu Sumi. Apa kabar Ibu? Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu, terkait dengan jatuhnya helikopter, apa yang Ibu dengar, Ibu lihat pada saat jatuhnya helikopter tersebut? Saya lihat di latar saya muni terus langsung lurus kabutnya tebal langsung meledak. Tetangga saya di sana nyariin, sudah orang banyak. Jadi saya pulang. Ibu berarti sempat mendengar suara ledakan dari tempat Ibu saat ini, yakni sekitar 5 km dari jatuhnya helikopter tersebut ya Bu? Iya, sempat. Bagaimana saat itu warga yang berada di desa ini Bu? Apakah mereka langsung menuju area tersebut? Langsung berangkat semua, nyariin. Jadi saya terus pulang nih. Ono apa toh? Ono motor lewat helikopter kok entas lewat muni kok langsung kabutnya tebal langsung meledak. Jadi saya pulang. Sempat ada warga yang menemukan bangkai pesawat tersebut Bu? Ya sempat semua, sama munggah di atas semua di sana. Saat itu keluarga Ibu berada di mana? Masih di rumah. Iya, masih tidur. Ada katanya anak Ibu yang berada di ladang ya Bu ya? Anak saya pulang nyariin jur ini saya kali urung ketemu, urung roh, ngoten jauh wangsul, urung ngasih urung jemput wangsul. Saya mboten untuk pengdelas lang wangsul. Sekitar pukul berapa Ibu mendengar ada suara ledakan Bu? Setengah kasal. Setengah lima. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kejadian ledakan ataupun jatuhnya helikopter jenis Dolphin Rescue yang berada di desa Canggal di area perbukitan Gunung Butak terjadi sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan saat itu warga langsung menuju lokasi tempat jatuhnya helikopter tersebut untuk melihat bagaimana kondisi di sana. Untuk sementara itu Sofyan dan juga Dita, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Minggu siang terjadi letupan di Kawasileri, Pakisan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah dengan ketinggian letupan mencapai 50 meter. Berdasarkan rekaman yang diambil oleh warga, terlihat asap putih membumbung tinggi dari mulut kawah. Peristiwa itu membuat orang yang berada di sekitar Kawasileri panik. Tercatat sekitar 16 orang terluka dengan sebagian besar korban adalah wisatawan. Korban luka dan trauma kemudian dibawa ke Puskesmas 1 Batur. Warga dan pengunjung di sekitar area letupan diimbau untuk berada di lokasi yang lebih aman karena dikhawatirkan akan ada letupan susulan. Sementara lahar yang keluar dari kawah adalah lahar dingin. Setelah letupan, kawasan Kawasileri untuk sementara ditutup untuk umum. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. 8 korban insiden jatuhnya helikopter milik Basarnas di kawasan perbukitan di Desa Canggal Bulu, Kecamatan Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah berhasil dievakuasi. Sekitar pukul 2 Senin dini hari tadi, ke-8 jenazah berhasil dievakuasi dari Bukit Hutak di Desa Canggal Bulu, Kecamatan Candiroto. 5 jenazah pertama berhasil dibawa turun oleh regu penyelamat sekitar pukul 2.03 malam. 3 jenazah lainnya dievakuasi sekitar pukul 2 dini hari tadi. Selanjutnya ke-8 jenazah itu diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Dari data sementara, korban meninggal adalah 4 anggota Basarnas Jawa Tengah dan 4 anggota TNI Angkatan Laut, termasuk pilot dan kru helikopter naas itu. Oh ya, evakuasi belum? Iya, sudah semua evakuasi. Iya. Bisa langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang yang untuk diidentifikasi. Jadi jumlah total 8 ya. Dan itu anggota SAR sendiri. Anggota SAR Basarnas Semarang 4 orang, kru TNI AL 4 orang.
Di tengah perjalanan helikopter HR-3602 menuju ke kawasan Kawasileri terkirim sinyal distress atau SOS di atas Bukit Muntung, Temanggung. Ya, 4 orang tim Basarnas dan 4 orang TNI Angkatan Laut ditemukan tewas. Dari tim Basarnas ada Muhammad Afandi, Jatuh Purwanto, Budi Pasti, dan Catur. Ada 8 korban dari tim Basarnas yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu dari tim TNI Angkatan Laut ada Kapten Laut Haryanto, lalu Kapten Laut Lee Saki, lalu serta Bu Hari Marsono dan yaitu Budi Santoso. Helikopter Basarnas yang jatuh di kawasan perbukitan Temanggung rencananya hendak melakukan pemantauan bencana letusan kawah Sileri di Dieng. Ya, namun helikopter tersebut naas di tengah jalan. Pukul 12.00, Kansar Semarang menerima laporan letusan di kawah Sileri, Gunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, nomor pukul 358. Kansar Semarang meminta persetujuan untuk mengerahkan helikopter Basarnas 3602. Pukul 14.21, helikopter HR-3602 diizinkan menuju Dieng. Lalu berikutnya pukul 14.44, helikopter HR-3602 ke Semarang untuk mengisi bahan bakar. Selanjutnya pada pukul 16.14 waktu Indonesia Barat, alat pemantau penerbangan Basarnas mendeteksi helikopter pada ketinggian aman minimum. Setelah pukul 16.14 tersebut, kemudian terakhir yaitu pada pukul 16.17 waktu Indonesia Barat, terdapat sebuah distress dari helikopter HR-3602 di Bukit Muntung, Temanggung, Jawa Tengah. Ke Dwi Suci yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung, Jawa Tengah. Dwi Suci, silakan laporan Anda langsung dari sana. Ya, terima kasih Sofian dan juga Dita. Kalau tadi kita menyimak bersama laporan dari rekan kita yang berada di Semarang, artinya sudah ada 8 dari jenazah korban jatuhnya heli milik Basarnas di kawasan perbukitan di daerah Desa Canggalbulu, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah sudah semuanya dievakuasi. Memang terkini ataupun informasi terkini yang kami dapatkan bahwa memang semuanya sudah dievakuasi, namun ada beberapa yang masih dalam proses identifikasi lebih lanjut. 3 di antara jenazah yang berhasil dievakuasi pada malam tadi, semuanya adalah dari anggota Basarnas dan juga ada beberapa dari masukan kru yang dimana 3 tersebut dibawa terlebih dahulu ke Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung, Jawa Tengah ini sebelum akhirnya dibawa kembali ke Rumah Sakit Bayangkara di Semarang, Jawa Tengah untuk proses identifikasi lebih lanjut maksud kami, di mana memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa proses identifikasi ataupun otopsi nanti akan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, mengingat di sana memang lebih mumpuni fasilitasnya dibanding dengan RSUD Temanggung, Jawa Tengah ini, sehingga langsung diputuskan ke semua jenazah dari korban jatuhnya heli tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang, Jawa Tengah. Adapun dari informasi yang kami dapatkan memang proses evakuasi terhadap ke-8 jenazah korban jatuhnya heli Basarnas ini mengalami sedikit hambatan, di mana proses evakuasi memakan waktu kurang lebih 8 jam bahkan lebih dikarenakan dari medan yang cukup berat, yakni kalau kita lihat dari perbukitan tersebut jatuhnya heli tepat berada di area lembah, dan untuk menuju ke area perbukitan Butak tersebut, di mana dari desa Canggalbulu sendiri memakan waktu kurang lebih sekitar 45 menit, dan untuk menuju ke lembahnya itu tidak bisa melalui ataupun menggunakan kendaraan bermotor. Dan ini merupakan salah satu yang menjadi maksud kami ini yang menjadi salah satu hal yang membuat proses evakuasi begitu sulit dilakukan hingga memakan waktu kurang lebih 8 jam. Sementara itu dari data yang kami himpun bahwa ke-5 jenazah berhasil dievakuasi sekitar pukul 11 malam, sementara 3 sisanya berhasil dievakuasi sekitar pukul 2 dini hari. Adapun dari korban yang sudah berhasil diidentifikasi, yakni atas nama Catur Bambang, Muhammad Afandi, dan Budi Restianto yang merupakan anggota Basarnas dari Jawa Tengah. Sementara satunya lagi yang sudah berhasil diidentifikasi yakni Kapten Laut Haryanto yang merupakan pilot dari heli Dolphin milik Basarnas. Adapun kalau kita melihat 8 korban ini memang sudah dievakuasi dan kita akan tunggu kemudian proses selanjutnya di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, Jawa Tengah. Demikian Dita dan Sofyan. Terima kasih Dwi Suci langsung melaporkan dari RSUD Temanggung. Dan pemirsa, sesaat lagi usai jeda kami akan kabarkan secara langsung dan pantau secara langsung bagaimana kondisi terkini jatuhnya helikopter di Temanggung. Kami akan kabarkan langsung dari sana. Jogja maupun Surabaya. Untuk menuju ke lokasi cukup jauh, 3 jam perjalanan menuju tempat tersebut.
tempatnya ada di atas bukit ketinggian kurang lebih 7.000 kaki. Untuk mencapai ke sana hanya bisa jalan kaki dan motor. Jadi jam 8 malam kita sudah sampai di lokasi. Pada pukul 8 malam sudah tiba di lokasi dan Betul. kemudian langsung melakukan evakuasi terhadap seluruh isi Betul. helikopter begitu ya Pak ya? Betul. Dikabarkan sempat ada kendala cuaca, betul begitu Pak? Betul, jadi pada waktu malam hari hujan deras di lokasi kejadian, namun demikian kami tetap melaksanakan evakuasi tersebut secara bertahap. Dari pukul 10 itu sudah kita bisa evakuasi 3 orang, setelah itu pukul 12 tambah lagi 2 orang, yang 3 setengah 3 pagi. Jadi total 8 korban sudah kita evakuasi dan sekarang posisinya ada di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Baik, hujan deras dan juga kabut tebal dan lokasi yang hanya bisa dicapai dengan orang berjalan kaki atau sepeda motor begitu ya Pak ya? Dan Betul. yang paling bisa dilalui untuk mengangkut jenazah melalui sepeda motor atau melalui manusia jalan kaki Pak? Pakai sepeda motor dan manusia, dua-duanya Mbak, karena ada yang bisa dilalui, ada yang tidak. Karena kan itu kan banyak pohon-pohon begitu yang kita harus tebangin terlebih dahulu, supaya bisa untuk menuju ke sasaran dan untuk membuka ke posko yang terdekat. Itu kurang lebih 3 kilo kita buka posko di situ. Baik, jadi kendala cuaca tidak menyurutkan tim untuk melakukan evakuasi begitu ya Pak ya? Oh betul, tidak. Karena memang tugas kita untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi. Itu merupakan tugas utama kita sebetulnya. Namun demikian kami sekarang mengalami musibah dan kita harus tetap semangat untuk mencari korban-korban tersebut. Dan alhamdulillah sudah bisa kita dapatkan semua. Dan sekarang kita tinggal mengevakuasi atau menarik helikopternya tersebut. Pak, di beberapa media cetak pagi ini menyebutkan 9 isi helikopter tersebut. Dikatakan 5 orang adalah kru dan 4 orang ada rescuer. Jadi sudah dikonfirmasi hanya 8 orang begitu ya Pak ya? Betul, jadi berita itu tidak benar Mbak. Jadi yang benar adalah 8. 4 adalah kru dari helikopter, saya sebutkan namanya, Kapten Haryanto, Kapten Solihin, kemudian Serka Heri Warsono, kemudian Peltu Budi Santoso. Jadi kalau disebut 5 itu ada salah satu kru yaitu namanya Koptu Yoga, itu tidak jadi ikut. Karena cukup 4 saja, karena ada rescuernya 4. 4 rescuer tersebut adalah Nyoto Purwanto, kemudian Budi Resti, Catur, dan Maulana Afandi. Jadi hanya 8 dan kita sudah firm itu. Baik, Pak Syaugi, pada saat kejadian pukul 16, sebelumnya helikopter ini rencananya berangkat menuju ke Dieng begitu ya Pak ya, untuk melakukan penyelamatan juga di sana. Betul. Dan sempat melakukan isi bahan bakar di Lanut Semarang, betul begitu ya Pak ya? Betul. Baik. Jadi kita menerima berita itu jam 12 untuk minta bantuan dari kami tim SAR yang ada di Semarang karena ada 17 warga wisata yang sedang dievakuasi karena letupan gunung atau pegunungan di Dieng tersebut. Jam 2 kita sudah melalui prosedur dan menyiapkan pesawat tersebut. Pesawat tersebut baru take off dari Gringsing menuju ke Lanut Semarang itu pukul 14.45 untuk pengisian bahan bakar karena dikhawatirkan nanti pencarian tersebut memakan waktu yang cukup lama. Setelah diisi bahan bakar pukul 16.00 baru melaksanakan terbang untuk ke TKP. Kemudian berangkat dengan tadi 4 rescuer dan 4 kru menuju ke TKP sampai pukul 16.14 tersebut yang kita baru lihat di Basarnas Command Center kita mengetahui bahwa dia melewati batas ketinggian minimum, kan di situ gunung-gunung Mbak ya, ada ketinggian sehingga sampai di 16.17 tersebut kita lihat ketinggian posisinya itu ada di 7.000 kaki. Sebelum jatuh Pak, sempatkah ada komunikasi radio terlebih dahulu? Tentunya dengan ATC Semarang ada pasti. Ya. Ada keterangan mengenai apa saja yang dikomunikasikan Pak? Tidak ada, dia paling menyampaikan estimasi untuk menuju ke TKP itu jam berapanya itu saja. Jadi tidak jauh itu jaraknya, hanya kurang lebih 15-18 menit sudah sampai di lokasi. Baik. Karena tempat kejadian jatuh itu tidak jauh dari lokasi yang warga yang dievakuasi itu di puskesmas dekat di daerah kawah tersebut. Baik, Pak, pada saat terakhir isi bahan bakar di Lanut Semarang, keadaan helikopter dalam kondisi yang sangat baik Pak? Kondisi helikopter sangat baik, layak terbang. Dan jam terbang masih cukup, pilotnya sesuai semua sehat, sesuai kualifikasinya, dan cuaca dilaporkan oleh BMKG saat itu cukup bagus. Cuman di tempat kejadian, di ketinggian 7.000 itu yang kita belum tahu. Pastinya apakah saat itu berkabut atau benar-benar clear, kita belum tahu yang itu. Baik, dan ini akan diinvestigasi apa penyebabnya begitu ya Pak? Oh, iya, berapa lama kira-kira Pak? Kita menginginkan secepatnya, supaya kita juga tahu apa problemnya sehingga kita bisa mengantisipasi untuk tugas-tugas ke depan. Namun demikian kami dari Basarnas tetap melaksanakan tugas-tugas pencarian dan pertolongan tersebut kepada masyarakat yang tetap membutuhkan. Baik, terima kasih Kepala Badan SAR